Kelanjutan video sebelumnya. Jadi, bagaimana karyawan bisa kaya? Yaitu dengan cara menambah jam kerja. Misalnya, ini hanya contoh dan ambil hitungan yang kecil saja. Anda bekerja di pabrik furnitur sehari 10 jam. Anda pasti juga punya keahlian di bidang tersebut. Lalu Anda menambah waktu kerja 5 jam dengan bekerja sampingan membuka finishing furnitur di rumah. Karena Anda tahu di tempat Anda banyak yang punya usaha mebel. Dengan permintaan banyak, pasti finishing banyak. Satu hari 5 jam, ditambah waktu libur pabrik, bisa full time. Kita melihat kecil-kecil saja dulu. Misal, hasil dari sampingan Anda itu bersih 2 juta per bulan. Ketika hasil finishing Anda bagus, banyak yang suka, ditambah Anda menawarkan kepada para pengusaha mebel lainnya. Lalu, Anda memiliki pelanggan banyak yang membutuhkan jasa Anda. Misal, ada 10 bos yang membutuhkan jasa Anda. Sebut saja kurang lebih total pendapatan 20 juta bersih. Maka Anda mencari pekerja untuk membantu dan menyelesaikan tugas itu lebih cepat. Katakanlah pekerja Anda bayar 10 juta per bulan, maka Anda mendapatkan uang tambahan 10 juta per bulan. Beban kerja pun berkurang, tapi masih mendapatkan uang tambahan. Karena sistem jalur keuangan baru sudah terbentuk. Anda punya 2 sistem uang masuk. Pengen tambah banyak lagi, uang tadi Anda buat produksi kecil-kecilan dahulu, lalu dijual. Ketika bayar Anda suka produk Anda dan order sudah mulai banyak, Anda bisa perbesar usaha Anda dan tambah karyawan baru. Terbentuk lagi sistem jalur keuangan lagi. Dari awal karyawan hingga puluhan juta, apakah bisa ratusan atau miliaran per bulan? Tentu bisa. Bayar luar juga banyak, lur. Caranya bagaimana? Ya belajar dulu, lur. Itu penuh kemungkinan. Dan sekali lagi, apakah itu instan? Tentu ada prosesnya. Yang namanya hidup, ada jatuh bangunnya. Tinggal kitanya jatuh terus tidur atau segera bangun dan bergerak. Karyawan apapun bidangnya juga bisa. Setiap manusia mempunyai keahlian masing-masing. Itu bisa dilatih dan ditingkatkan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Pengen contoh lagi, saya punya sahabat yang akrab. Dia berprofesi I.O, event organizer. Karena pandemi kemarin, dia banyak menganggur, pindah haluan, kerja grabcar. Kami kadang ketemu, ngobrol, ngopi jagongan di tempat cucian mobil. Maklum, masih orang biasa, belum pintu 2. Alhamdulillah, cukup gitulah. Yang penting halal, tidak nipu. Hitung-hitung sambil nunggu cucian mobil bersih. Saat kami ngobrol, dia senyum-senyum dan tertawa sambil melihat handphonenya. Seperti ibu-ibu membuka paket COD, atau seperti bapak-bapak melihat janda lewat. Saya diperlihatkan penghasilan AdSense-nya cukup lumayan, puluhan juta bulan ini. Ternyata, selain profesinya sebagai grabcar, dia punya sambilan YouTuber. Dia berkata, Grabnya penghasilan kurang, ditambah memiliki 2 anak. Yang satu baru lahir, biaya hidup naik. Mau tidak mau dia berpikir mencari sambilan daripada waktu dia buang-buang. Karena dia mempunyai kebiasaan ketika sepi job, dia sering menonton Netflix. Lalu dia kepikiran mereview film yang ia tonton, lalu diupload di YouTube. Saya berkata dalam hati, ini orang penggali sumur. Saya diperlihatkan caranya dia bekerja. Sambil dia mencari penumpang, dia menulis skrip, memikirkan tema, bahkan editing di luar. Meski kadang kalau istrinya kerjaan rumah beres, dibantuin. Saya menjawab, mengapa tidak konsisten saja bro di YouTube dan tidak usah nge-grab lagi? Kan bukan uangnya cukup lumayan. Kenapa tidak fokus di satu saja begitu, biar tidak capek? Dia malah bilang, iya sih bro, tapi nge-grab juga profesi dan ada manfaatnya. Selain dapat uang, juga dapat teman baru, relasi baru, apalagi penumpangnya kalau cewek. Lagian juga sekarang editing sudah dibantu adik istri. Saya juga beli mobil lagi untuk nge-grab tetangga. Sistem bagi hasil, fokus dibeli mobil saja atau direntalkan. Anti-rit dalam hati, ini orang otak kancil tangan kingkong. Jujur, saya salut. Saya melihat perjuangan bapak mengorbankan sela-sela waktunya demi keluarga. Apakah semuanya itu instan dan mudah? Saya yakin tidak. Dari I.O, lalu grabcar, lalu YouTuber, lalu rental mobil. Apakah semua profesi bisa? Tentu bisa. Tinggal kita mau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya atau membuangnya. Mengapa dia bisa melihat peluang, sedangkan yang lainnya tidak? Karena dia bertindak sebagai pelaku. Peluang didapat juga tidak instan. Peluang ada karena hasil dari proses-proses yang kemarin. Semua proses membutuhkan tindakan nyata, investasi waktu, tenaga dan energi.
Namun, konsistensi menjawab semuanya. Ada beberapa orang mungkin berpendapat kalau manusia keras terhadap dirinya, baik, disiplin, attitude dijaga, kehidupan kesehariannya akan melunak. Kehidupan suka dengan orang berkarakter. Tidak ada kaya tanpa pengorbanan. Semakin tinggi tingkat kekayaan yang ingin dicapai, semakin besar pengorbanan yang harus diberikan demi peningkatan. Memang sedikit tidak menyenangkan. Mungkin pendapat ini akan membuat orang muak, tidak percaya, capek, dan mungkin ada yang percaya. Sistem kepercayaan orang berbeda-beda karena pengalaman hidup dan kejadian hidup orang berbeda-beda. Namun itulah yang membentuk karakter seseorang. Kita harus menyadari semua pendapat serta cara orang berbeda-beda. Semua pilihan yang di depan Anda benar semua. Kita bebas mau pilih yang mana. Dan sekali lagi, terkadang sulit memang untuk menyeimbangkan optimisme dengan realitas, naluri dengan perencanaan, keyakinan dengan fakta. Namun itulah syarat yang efektif sebagai arah pengambilan keputusan Anda. Yang terpenting, kita bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita pilih.